Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada Renungan Harian Sarota edisi Selasa 13 Agustus 2024. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini, di mana kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu besar kami alami di dalam sepanjang kehidupan kami. Secara khusus pada pagi yang indah ini, kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang penuh keberkatan yang asalnya daripadamu ya Allah. Terima kasih Tuhan jikalau pada pagi hari ini kami sudah dimungkinkan oleh Tuhan menyambut pagi ini dengan penuh sukacita. Bapa di surga, lewat kesempatan ini kami mau mendasari kehidupan kami untuk sepanjang hari ini di dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, urapi setiap hati kami, karuniakan akal budi hikmat untuk memahami dengan baik arti firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari surat 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi, "Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin." Demikianlah firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan setia melakukan di dalam sepanjang kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perikop bacaan pagi ini kita akan renungkan dalam satu tema, Hari Tuhan. Pak tu yake di Batamai bahasa Toraya nakua Alona puang matua. Nah, saudara-saudara, datangnya hari Tuhan merupakan salah satu pengharapan yang sangat kuat hidup dalam jemaat mula-mula. Ia bukanlah hari yang menakutkan, akan tetapi hari saat segala sesuatu dibaharui dalam kasih Tuhan.
Pengharapan itu berdasar pada ajaran-ajaran Yesus tentang akhir zaman, tentang kedatangannya kembali, tentang kebangkitannya kembali, dan lain-lain sebagainya. Rupanya ajaran ini telah membangkitkan berbagai respon di kalangan orang Kristen. Tidak jarang jatuh ke dalam kesesatan. Hal itu bisa terjadi ketika yang menjadi pusat perhatian dan perenungan hati Tuhan adalah soal waktu kedatangan Yesus Kristus kembali. Mengenai saat jam, mengenai saat tanggal, bulan, dan tahun. Nah, saudara-saudara, bacaan ini merupakan satu pengingat sekaligus nasihat tentang apa yang utama dalam hidup jemaat. Dalam menantikan hari Tuhan, hal yang penting bukanlah mengetahui kapan itu terjadi dan di mana tempatnya terjadi. Hal itu kita bisa lihat di dalam perikop bacaan kita tadi pada ayat yang ke-43 sampai dengan ayat yang ke-44. Melainkan berjuang untuk hidup tidak bercacat dan bernoda di hadapannya dalam permainan perdamaian dengan Dia. Selanjutnya, orang Kristen senantiasa diajak untuk terus menggumuli hidupnya, untuk senantiasa berhikmat menimbang pengajaran yang benar di tengah-tengah rupa pengajaran sesat. Hal itu kita bisa dilihat di dalam perikop bacaan kita pada malam ini dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Nah, pada ayat yang ke-17 di situ telah menekankan pentingnya mengenal hukum dan tidak kehilangan pegangan yang teguh. Dan pada akhirnya, hal yang utama adalah jemaat dapat bertumbuh dalam anugerah dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada zaman sekarang ini, pesan firman Allah menyapa kita dalam kehidupan beriman. Kita dengan mudahnya mendapati dalam media sosial berbagai ajaran atau gaya hidup yang tidak lagi berpadanan dengan kehendak Kristus. Tak ayal dengan mudahnya kita menyimpang dari ajaran dan gaya hidup yang menyimpang. Menyikapi itu semua, kenalilah kehendak Tuhan dalam firman-Nya yang senantiasa menyapa dan meneguhkan iman serta pengharapan kita. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan bersama pada pagi hari ini dapat menggugah hati pikiran kita untuk senantiasa menaruh pengharapan yang teguh di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kembali lagi kami datang tunduk merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu ya Allah, atas segala kasih dan pertolongan-Mu, di mana dalam waktu sejenak Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, firman-Mu telah mengajak kepada kami untuk senantiasa berjuang, hidup tidak bercacat dan bernoda
di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan pengharapan yang teguh serta membaharui hidup kami dalam kasih Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa bertumbuh dalam anugerah dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Bapa di surga, berdoa buat kedua hamba-Mu, Bapak Pendeta Soekarto Tangko Kadang bersama dengan Ibu Pendeta Yuliana Abadi Samperura, yang Engkau telah tempatkan di jemaat kami, Jemaat Cilo Cempagaya, untuk melayani jemaat-Mu. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, karuniakan akal budi hikmat kepadanya. Biarlah kedua hamba-Mu ini setia di dalam mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Berdoa buat jemaat-Mu dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupannya. Berkati mereka di dalam rumah tangganya masing-masing, di dalam pekerjaannya masing-masing. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah masing-masing. Kami percaya dan yakin lewat kuasa-Mu, lewat bilur-bilur-Mu, mereka menjadi sembuh. Berdoa juga bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami, karuniakan akal budi hikmat kepadanya. Biarlah mereka boleh menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya dan dengan seadil-adilnya. Di dalamnya nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Berdoa juga buat pesta demokrasi Indonesia yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan November mendatang. Tuhan memberkati semua panitia pemilihan umum, memberkati semua umat-Mu yang akan menentukan pilihannya. Biarlah melalui pesta demokrasi ini keluar pemimpin-pemimpin yang punya integritas dan yang takut akan Tuhan, sehingga negara yang dipimpinnya boleh aman dan tentram. Di dalamnya nama Tuhan senantiasa dipuji, dimuliakan. Bapa di surga, ini doa permohonan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.